waktu umur 20 tahun saya main di sosial media, di Kaskus. Terus saya ketemu namanya itu Tebak Gambar. Kebetulan waktu itu saya juga lagi sering main games namanya Icon Pop Quiz buatannya Allegrium. Nah waktu itu saya beraniin diri aja. Saya kontak sama yang punya gambar-gambar itu. Terus saya tanya, mau nggak kamu bikin games kayak Icon Pop Quiz? Saya bilang. Kebetulan waktu itu juga lagi booming di Indonesia, terus taunya dia mau gitu. Akhirnya gambar-gambar yang udah dia buat itu, yang udah dia produce, jadi selama ini dia bikin kuisnya di sosial media doang. Kita masukin ke dalam platform games. Terus dia juga bikin kayak tombol-tombolnya segala macam. Karena saya benar-benar cuma bisa programming doang. Jadi waktu S1-nya itu saya IT gitu. Jadi mulai dari situ perkenalan, kebetulan desainer saya di Surabaya, sayanya di Jakarta. Jadi selama 3 tahun kita kontak-kontakan aja. Gitu. Jadi kalau pengalaman dari Eduka Studios-nya seperti apa dari dulu? Kalau kami sejarahnya sama, jadi kami berdua itu sama-sama pilot. Jadi istri saya ini pertama dia keluar dari pekerjaan, kemudian saya sendiri startup saya yang pertama itu setelah 3 tahun juga tutup selesai. Nah dari situ kami menikah sekaligus mendirikan usaha baru. Jadi tepat sekali. Jadi kami menikah plus mendirikan usaha baru. Dan ketika kami mendirikan, kami ingin sesuatu yang bermanfaat. Nah maka dapatlah nama Eduka Studio sesuai dengan namanya. Kami fokus di bidang game edukasi. Awal mula tahun 2012 kami bikin 10 aplikasi di Android. Dan bersyukur waktu itu responnya bagus. Kemudian di 2013 kami langsung semangat. Jadi langsung semangat untuk bisa grow perusahaan dan produk kami bisa diterima banyak orang. Seperti itu. Saya mulainya sebetulnya karena saya hobinya fotografi. Dan waktu kita mulai tahun 2012, saya ngelihat aplikasi luar negeri yang mungkin saya nggak usah sebutin namanya, itu getting very popular untuk social photo sharing. Nah, saya dengan co-founder saya akhirnya mikir, ini harusnya kita orang Indonesia juga bisa bikin yang seperti gitu. Nah akhirnya kita mulai sangat-sangat kecil, cuman bertiga, product design, saya bikin road mappingnya dan ada tuh programmer. Kerjanya juga di kafe, ya jadi kadang-kadang malah di warteg di pinggir jalan gitu. Kadang-kadang kita ngobrol, dia Ropita. Akhirnya kita bikin lah dan mulai dari sana. Platform pertama yang kita bikin di platform di luar Android. Waktu itu kita bikin di platform BlackBerry dan itu growingnya bagus banget. Kemudian kita ngeliat Android mulai bertumbuh di Indonesia, segera kita porting ke sana dan hasilnya lebih eksponensial lagi gitu loh. Dari situ akhirnya menyemangati kita dan sampai hari ini kita udah ada 26 juta user seluruh dunia sampai hari ini. Wow, luar biasa. Rocky? Jadi kalau saya sebenarnya mulainya dari tiba-tiba ada uang jajan lebih dari ayah saya. Pada waktu itu Google Play begitu booming ya, dan kita juga gamer, jadi kita make sense banget kalau kita mulai sesuatu, kita mulai bikin mobile game apps gitu. Iya. Yeah. Dan sekarang karyawannya misalnya ada kira-kira berapa banyak di bisnisnya dan kira-kira mereka tugasnya apa, masih ada bidang apa ya, biar buat orang yang belum tahu strukturnya, biasanya designers atau programmers gimana? Kita sendiri ada 50 orang. Dan divisinya yang kita bagikan pada dasarnya tim produk, kemudian tim operasional, kemudian produk itu pasti perlu di marketing. Jadi ada tim marketing ya. Dan terakhir dan mungkin salah satu yang paling penting juga tim finance dan tim untuk fundraising, untuk membenahi pembukuan dan lain-lain. Kalau kalian berapa banyak ini beda ya? Kita masih cukup lean ya, kita setengahnya dari Touchstand. Jadi kita sekitar 24 menuju ke 25. Kebetulan kantor kita ada di Jakarta dan juga kita kembangin R&D-nya di Jogja. Satu, kemudian developers. Tentunya finance pasti ada untuk menjaga cash flow kita, fundraising juga, dan marketing. Karena kita sudah mulai memonetize sejak tahun 2013. Kurang lebih seperti itu. Kalau di Eduka juga sama ya strukturnya? Kalau kami 12 orang, kalau kami mungkin pembagiannya belum terlalu banyak, jadi dibagi menjadi 2. Kalau di kami ada tim produksi, kemudian ada tim manajemen. Nah untuk produksi udah jelas kita bikin produknya, untuk manajemen ngatur di luar itu semua yang non teknis. Jadi belum sebanyak Touchstand. Saya juga ngurusin relationship
terus juga ngurusin event-event di dalam games, terus satu lagi developer backend sama ini iOS gitu. Kalau Mbak Idawati di Edukannya biasanya perannya apa? Kebetulan saya game designer dan juga untuk quality controlnya. Ya. Jadi setiap kali kita kan punya target setiap bulan kita harus merilis satu aplikasi baru untuk setiap brand. Jadi itu tugas saya untuk research materi seperti apa, kemudian kita bikin storyboardnya, dan kemudian nanti jika sudah masuk ke proses produksi, saya juga yang mengontrol untuk kualitasnya. Dan kalau cari karyawan buat Eduka Studio, mereka berasal dari Salatiga juga atau dari mana kalian cari orang? Kalau kebetulan sih semuanya memang asli Salatiga ya dan sekitarnya, mungkin daerah Semarang gitu. Cuman kita memang buka lowongannya sih global, tapi lagi-lagi dapatnya orang Salatiga juga. Oh ya. Calvin, kalau kita bicara mengenai komunitas, itu seberapa penting komunitasnya untuk mengembang ekosistem di sini dan games dan apps-nya kalian? Karena kebetulan PicMix sendiri itu adalah sebuah sosial media, jadi untuk menjawab itu sangat-sangat penting komunitas itu. Selama ini kita engage mereka dengan segala macam activity online di dalam PicMix. Kita banyak mengadakan foto kontes, kita mengadakan point reward semata untuk mereward usernya kita. Nah, kedepannya kita juga punya planning yang sudah sangat solid. Kita akan engage mereka below the line, artinya kita benar-benar masuk ke grassroots, masuk ke daerah-daerah untuk grow the local community. Sejauh ini kita cukup happy dengan perkembangan komunitas kita. Kalau itu gratis dan itu mendrive down kita punya cost marketing di situ ya. Saya ada banyak pertanyaan lagi, tapi saya mau kasih kesempatan juga di sini kalau ada yang mau nanya sekarang atau nanti mau nanya dulu. Ya. Halo, saya Didit dari Harian Kompas. Tadi Mbak Inge kan menjelaskan alur monetisasi sebuah game. Ada beli, terus add, dan in-app purchase. Maksudnya kan dengan kondisi buyer seperti itu, teman-teman juga harus tetap hidup kan maksudnya? Ya, bagaimana? Kalau saya perspektifnya lumayan simple. Jadi kalau kita menjual game, pasti yang paling diutamakan adalah pembelian dari gamenya sendiri. Yaitu si user membeli sesuatu yang mereka ngelihat, oh game ini saya suka dengan game ini, saya membeli di dalam game itu. Tapi nggak mungkin dari 100% orang yang main mungkin ada 2%, 3% yang melakukan itu. Kemudian apa yang kita bisa lakukan dengan 97% sisanya yaitu dengan iklan. Kalau dari kita mungkin sedikit berbeda pendekatannya. Kita ada in-app purchase di dalam PicMix, which is user bisa beli frames, beli stickers, selayaknya seperti aplikasi Messenger seperti Line dan yang lain-lainnya. Namun untuk konversinya dari yang free users sampai ke paid user itu masih sangat-sangat rendah. Bahkan kalau boleh saya akuin di kita sendiri is very low, is like below 1% gitu loh. Ada barangnya, dia mau bayar, tapi kalau digital itu free. Nah, untuk sementara yang kami lakukan adalah yang pertama, itu free dulu, ada iklan, kemudian in-app purchase untuk hapus iklan. Itu metode pertama. Yang kedua, yang kami lakukan sekarang adalah mengedukasi market. Jadi kita edukasi market bahwa kasarnya sih ngomongnya developer juga butuh makan seperti itu. Tapi kita edukasinya lebih halus, yaitu pelan-pelan persentasenya naik sih. Dari tahun ke tahun kita lihat in-app purchase-nya naik. Cuman ya memang masih pasti sama dengan Touchstat dan yang lain. Jadi belum terlalu menggembirakan, cuman kami terus melakukan edukasi supaya ke depannya bahwa walaupun digital itu tetap juga penting untuk purchase. Itu edukasinya lewat apa? Artinya ya, kalau edukasinya lewat maksudnya. Jadi kami bikin sebuah notifikasi, misal dia udah main berapa kali kita notif, Ibu ini sudah saatnya kita hapus iklan gitu. Terus kita jelaskan gitu, mau paid langsung in-app purchase atau free tapi ada iklannya. Kami cukup terkejut, sebagian besar masih menjawab free aja tapi ada iklannya. Ya, jadi kita edukasi pelan-pelan, kalau iklan itu sebenarnya kurang cocok untuk anak-anak, jadi tapi hasilnya cukup bagus. Ada peningkatan. Mas Irwan? Kalau tebak gambar sendiri belum pakai in-app purchase. Jadi kami masih masih full di iklan. Dan juga sama kayak PicMix, kita juga kerjasama B2B, jadi
misalkan ada brand mau dipromot di Tebak Gambar melalui sosial media, melalui gamesnya, kita juga adain foto kontes. Jadi untuk selfie dengan stiker brand dan stiker karakter kami namanya Sigam. Jadi kita selfie bareng terus share, ntar dapat hadiah. Biasanya seperti itu sih. Atau mungkin hanya share foto-foto indah, tapi juga mereka sudah mulai yang namanya online shop udah mulai beredar, bertebaran di Instagram dan lain-lainnya juga sama, di Pikmik sendiri juga sama, jadi mereka mulai bikin toko online-nya di tempat kita. Nah, ngelihat opportunity ini, kita mulai bertransformasi bahwa dengan kekuatan photo sharing kita dan community kita mulai bertransformasi menjadi sebuah content discovery based on interest. Jadi waktu nanti masuk ke Pikmik, kita akan disuguhkan dengan not just a random pictures anymore, tapi pictures yang memang relevan dengan interestnya saya. Saya suka otomotif, saya suka fotografi, maka itu akan dimunculkan ke kita. Itu satu. Kedua, kita akan segera masuk yang namanya social commerce. Jadi melihat opportunity ini, e-commerce booming di mana-mana, mereka menggunakan semua channel untuk jualan. Di Pikmik kita akan siapin satu wadah, satu tempat untuk mereka kalau mau jual beli online ya ada di sini gitu loh. Jadi itu salah satu yang akan di roadmap kita di tahun-tahun berikutnya akan kita genjot adalah di sana. Sebenarnya udah persiapan tahun ini, kita bikin yang namanya premium apps, education apps. Nah, tapi targetnya akhir tahun ini pas harus Desember ini harusnya launch, tapi karena ada something problem jadi kita tunda kalau enggak Januari Februari. Jadi Audience kita itu siapa? Ketika kita ngebuat game, kita selalu set aside waktu untuk mengerti, untuk mengambil keputusan, oke, saya ingin membuat game untuk siapa. Jadi audiensnya kita define dulu. Tapi ketika produknya sudah dibuat dan berevolusi, mungkin audiens yang datang itu yang lain. Dan itu pun kita harus mengerti mereka, apa yang mereka. Inge Wong juga sempat bercerita beberapa trennya. Mungkin saya lebih ke gimana kalau teman-teman pada mau mulai bikin games gitu ya. Jadi saya percaya sekali kalau di Indonesia itu kita punya taste yang begitu bagus tentang games. Karena kita begitu terekspos dengan games dari kecil. Dari kecil saya kalau main game konsol, saya ke Mangga 2, saya beli game bukan 1-2 tapi 10 gitu. Karena kan kenapa mobile only? Karena kita percaya pertumbuhannya paling pesat di sana. Kalau kita ngelihat market data, pada hari ini ada sekitar 40 juta penduduk smartphone di Indonesia. 3 tahun kemudian, tahun 2018, ini akan bertumbuh ke 100 juta penduduk yang menggunakan smartphone. Jadi dengan begitu aja kita bisa justify kenapa kita hanya mobile games gitu loh. Banyak main game itu bikin bodoh kan. Nah, jadi mungkin kalau ketika saya mau ngajak teman, ayo jadi developer game habis lulus gitu. Dia mesti nanya orang tua dulu kan. Nah, dari situ tembok besarnya pertama. Terus juga kita di soal marketingnya itu dihajar habis-habisan sama dari global gitu. Jadi kalau kita lihat iklan-iklan di Facebook itu kan banyak iklan-iklan game yang membawa karakter Indonesia. Padahal itu juga bukannya Indonesia sebenarnya. Jadi dihajar habis-habisan sama yang punya yang punya uang banyak gitu. Gitu sih. Pertanyaan kedua. Kalau anak-anak ya itu sih. Tapi saya lihat gini, kalau gamer pokoknya kalau kami menyebutnya di Eduka Studio, market di Indonesia itu unik gitu aja sih. Nanti mungkin detailnya ke Mas Rocky. Jadi yang mau dicari tahu adalah gamer Indonesia gimana, maksudnya karakteristiknya gimana gitu ya. Ya mungkin mereka pada dasarnya mungkin kalau kita ngelihat gamer itu ada online games, contohnya ya. Dan online games ini orang-orang yang main online games sangat fanatik dan sangat ready to spend. Mereka ke warnet, mereka bayar, mereka beli voucher Indomok, mereka spending gitu loh. Jadi
banyak ad networks di luar sana ya, kita tahu banyak sekali. Kenapa kita pilih AdMob? Sesimpel karena selama kita memasang AdMob di PicMix, inventory-nya itu full dan this actually give us a very good revenue as well ya. Jadi dan implementasinya juga gampang banget karena SDK, API semuanya juga udah siapin. Dan yang kita paling senang itu adalah they hear our concerns ya. Jadi banyak sekali format iklan di dalam AdMob itu yang akhirnya bisa kita buatkan agar tidak terlalu abusive ke usernya kita. So take it for example like kita format pictures kita kan bentuknya square. Jadi kita bisa mengimplementasikan iklan dalam bentuk square sebagai bagian dari feed fotonya kita. Sehingga itu terlihat lebih natural, lebih native ke user. Tidak abusive, tidak kelihatan ada banner yang kedap-kedip di bawah segala macam. It's kind of like annoying sometimes gitu. Tapi untuk ini, they listen to our request gitu. Dan ternyata akhirnya memang cukup berhasil dengan kita memonetize dari AdMob gitu. Kalau Eduka? Ada dua hal yang menjadi pertimbangan kami. Yang pertama adalah filtering. Jadi kami pernah coba banyak ad network yang lain. Itu pernah ya kejadian. Jadi karena ini untuk anak-anak kontennya mohon maaf kurang sesuai gitu. Jadi ketika kami mendapati itu dan ad networknya tidak mau bertanggung jawab. Padahal udah kami filter. Setting filter pasti ada. Nah kemudian kami balik lagi nih ke AdMob. Ketika balik ke AdMob. Nah hal yang kedua adalah kami ada kontak untuk bantu seperti itu. Nah kami request khusus untuk Eduka kami minta di filter deh. Tapi harganya turun, tidak masalah. Jadi bagi kami memang untuk kepuasan user dan itu sampai sekarang tidak ada masalah. Ketika kami udah pakai AdMob, filtering untuk yang orang dewasa itu dibuang ya aman sampai sekarang. Jadi penting sekali bagi kami menggunakan AdMob. Kalau kami sama seperti PicMix, jadi inventorinya tuh full, jarang ada kosong. Nah, habis itu juga saya juga sama kayak Mas Andi. Jadi walaupun kita gamenya casual untuk umur mana aja, kita juga ngilangin iklan-iklan yang aneh-aneh gitu. Jadi kita mau user kita aman. Jadi waktu itu pernah pengalaman juga sama kayak Mas Andi, cuman kita tahu-tahu user ngeklik iklan, habis itu potong pulsa. Nah ini bukan menggunakan AdMob waktu itu, kita lagi coba iklan yang lain. Jadi terus kita di email, dan itu emailnya banyak. Jadi kita ngerasa nggak enak kan. Terus kita coba lagi, balik lagi ke AdMob. Kita udah lumayan nyaman. Dan kedua, AdMob itu platform iklan yang pertama saya belajarin gitu. Jadi waktu saya belajar Android, saya pun diajarin cara dapetin duit dari AdMob gitu. Dan tinggal pasang dan gampang gitu sih. Rocky, kalau pengalaman sama AdMob-nya, mungkin kalau boleh, saya hanya ingin berterima kasih kepada Google Indonesia yang selama ini kita diberikan kesempatan di sini untuk menceritakan cerita kita dan semoga bisa beruntun ya ke developer yang lain gitu loh. Ya mungkin lain kali bukan kita lagi atau hopefully tetap diajak, tapi saya sangat berterima kasih atas dukungannya terhadap developer lokal dan ekosistem lokal kita di Indonesia ini.